Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanca Baca, apa kabar semuanya? Kalian baik-baik saja. Di podcast perdana kita akan berbincang dan tentang program MTSN 4 Bantul yang baru. Ini dari Fakultas Ilmi ya. Dan di sini saya guru prakarya di MTSN 4 Bantul tidak sendiri. Saya bersama dengan Nurfaiza. Halo Assalamualaikum. Coba sapa dulu dong Kanca Baca yang ada. Halo Kanca Baca semuanya, salam kenal. Saya Lia Nurfaiza, pustakawan di Perpustakaan Bahrul Ilmi MTSN 4 Bantul. Oke. Nah Ibu Lia, ini bisa teman-teman temui di Perpustakaan Bahrul Ilmi ya. Dan di sini kita akan membincangkan tentang program-program apa saja sih yang akan kita bawakan di podcast dan juga akan kita tayangkan di YouTube channel nanti. Nah, kepada Bu Lia nih, sebenarnya awal mula dari program podcast dan YouTube ini gimana sih? Kok tiba-tiba ada program podcast sama YouTube seperti ini? Awal mulanya dulu itu pas ketika program kerja MTS itu disusun, ada program literasi. Kemudian dari perpustakaan mempunyai ide bagaimana jika kita memulai untuk publikasi dan promosi melalui media sosial, terutama di YouTube ini. Jadi nanti kita akan melakukan podcast bersama siswa, bersama guru dan warga madrasah. Jadi awal mulanya itu berkaitan dengan literasi ya, mengingat di era sekarang ini ya, Indonesia dan anak-anak remaja ini masih minim literasinya, yang juga berdampak pada turunnya minat baca seperti itu. Betul. Kemudian selain YouTube sama podcast nih, apakah Perpustakaan Bahrul Ilmi juga ada sosial media lain buat menyebarkan atau sharing-sharing hal-hal seperti ini? Oh, tentunya. Kita punya 5 media sosial baru. Ada Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Semuanya bisa dicari dengan kata kunci Perpustakaan Bahrul Ilmi. Oh baik, jadi buat Kanca Baca nih yang sedang menonton kita, silahkan follow dan ikuti terus postingan-postingan kita ya. Dan tentunya pasti postingannya bermanfaat ya. Jelas, menarik. Ada tentang info-info terkini, kemudian potongan kegiatan di perpustakaan, ada video-video menarik, dan ada podcast ini tentunya. Nah, tentu saja nih, jadi Perpustakaan Bahrul Ilmi tidak hanya bisa diakses oleh Kanca Baca di Perpustakaan Bahrul Ilmi MTSN 4 Bantul saja, tapi juga buat Kanca Baca nih yang bukan dari MTSN 4 Bantul bisa mengaksesnya dari rumah dengan melihat postingan dan channel-channel kita ya tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke program podcastnya nih. Kalau di program podcast itu kan banyak tema-tema seperti Om Deddy, seperti itu kan programnya banyak sekali ya. Sedangkan kalau di Perpustakaan Bahrul Ilmi ini apa saja sih yang akan dibahas di podcast ataupun YouTube channel nanti, Bu Lia? Podcast Perpustakaan Bahrul Ilmi kita akan ada 4 edisi yang akan tayang di setiap minggunya. Wow. Yang pertama kita akan ada Wapres, yaitu Wapres? Bukan. bukan. Wapres itu siswa berprestasi. Jadi nanti kita akan meliput siswa-siswa yang berprestasi di madrasah, kemudian diundang di podcast, kita wawancara dia gimana proses mendapatkan prestasinya dan bagaimana trik dan tipsnya agar berprestasi. Kemudian yang kedua yaitu ada Kalis. Ya, Kalis adalah kesusastraan dan literasi. Itu berisi seperti kita rerasan buku, jadi nanti ada yang bedah buku kemudian ditanyai seperti itu, kemudian ada pembacaan puisi, pembacaan dongeng, dan karya-karya sastra lainnya yang bisa didokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga adalah kurma, makanan, membahas makanan ini atau bagaimana? Kurma adalah kultum religi dan keislaman. Itu meliputi pembahasan keislaman, tentang fikih, akidah akhlak, kemudian ada mata pelajaran yang sifatnya islami. Terakhir adalah cerita gama, cerita warga madrasah. Meliputi nanti akan sharing dan caring aja antar guru, pegawai maupun warga di madrasah. Seperti itu kurang lebih Bu Lisa. Oke, berarti kalau kita lihat dari edisi-edisi yang ada di podcast dan nanti juga ditayangkan di YouTube channel, ini sebenarnya mengakses ke banyak
Oke, berarti ketika kita melihat edisi-edisi yang ada di podcast dari Perpustakaan Bahrul Ilmi dan juga nanti akan ditayangkan di YouTube channel ini sebenarnya meliputi banyak lingkup juga ya. Dari keislaman tadi yang kurma ya lumayan identik juga ya. Kurma kan berarti semacam yang keislaman gitu, benar banget. Kemudian ada yang menyangkut siswa berprestasi dan harapannya nanti buat siswa-siswa di MTSN 4 Bantul ataupun kancah baja yang bukan dari MTSN 4 Bantul ini juga dapat terinspirasi dari perjalanan bagaimana menjadi seorang siswa berprestasi. Selain itu ada cerita agama. Iya, cerita agama. Dan cerita agama ini juga melibatkan seluruh warga madrasah ya. Jadi tidak hanya siswa, tidak hanya guru, pegawai juga. Bahkan Pak Satpam bisa kita wawancarai loh. Wah, luar biasa. Berarti ini programnya sangat bisa bersahabat kepada seluruh warga madrasah dan juga bisa didengarkan oleh kancah baja di rumah ya. Kemudian yang satu lagi apa ya tadi ya? Satunya tadi adalah Kalis. Yang terakhir Kalis. Iya, Kalis. Kalis, kesusastraan dan literasi. Aduh, lumayan belepotan ya Bu Lisa ya. Dan ini juga aspeknya bagus banget buat meningkatkan literasi dan supaya membaca, kemudian berkesusastraan itu bisa menarik buat kancah baja semuanya. Cukup menarik. Iya. Itu justru itu adalah program utama kita karena menyangkut tentang literasi seperti itu. Oh iya, berarti lumayan menyangkut Perpustakaan Bahrul Ilmi ini ya. Tidak hanya sekadar promosi nih kancah baja, tapi juga Perpustakaan Bahrul Ilmi ini cukup memberikan dampak yang lebih besar daripada MTSN 4 Bantul saja, tapi juga mengajak kancah baja yang masih muda dan berbagai kalangan usia untuk lebih tertarik lagi pada literasi. Dan nanti dampaknya juga minat bacanya lebih meningkat karena Bu Lia, kalau kita lihat nih zaman sekarang ini kan banyak ya orang yang menyebarkan betul. Baca dulu tiba-tiba dan itu akan membahayakan kita. Justru itu seperti pedang yang nusuk diri kita sendiri karena kan kita belum tahu kebenarannya, belum tahu itu valid atau enggak. Bisa saja informasi itu mencelakakan diri kita bahkan mencelakakan orang lain. Exactly. Jadi pentingnya literasi itu sangat berdampak pada setiap hal di kehidupan kita. Dan juga yang namanya syiar informasi itu kan harus dipertanggungjawabkan. Dengerin ya kancah baja, jangan hanya menyebarkan hoax. Baca dulu baru share ya. Oke, kemudian tadi kan edisinya ada 4 ya di podcast dan YouTube channel ini. Kira-kira untuk jadwal tayangnya ini 1 minggu bersamaan 4 edisi itu atau bagaimana nih? Oke, jadi untuk program podcast akan tayang setiap minggu. Minggu pertama nanti bisa Kalis, minggu kedua bisa Wapres, minggu ketiga bisa Kurma, dan keempat adalah cerita agama. Nanti akan kita tayangkan tidak urutan, maksudnya nanti sebisanya kalau memang ada kesempatan kita untuk melakukan podcast langsung kita lakukan dan kita upload. Jadi tidak terjadwal tapi nanti akan ada edisi-edisinya. Oh, jadi bersifatnya itu adaptif ya. Kalau ternyata di minggu ini ada seorang siswa yang bawa piala, berarti itulah edisi kita. Seperti itu. Kita menyesuaikan kondisi karena kan nggak setiap hari ada yang berprestasi dan nggak setiap hari juga ada yang bisa datang kayak gitu. Jadi lebih fleksibel aja lah kita, santai-santai. Iya, menyesuaikan dengan kesibukan narasumber kita nih istilahnya seperti itu. Iya. Untuk podcast dan YouTube channel tadi kan juga banyak sosial media yang harus kancah baja ikuti juga ya. Di situ apakah ada dampak langsungnya tentang minat kunjung anak-anak nih ke perpustakaan? Gimana Bu Lia? Semenjak ini mulai ada media sosial dan adanya pendidikan pemakai, minat kunjung siswa MTSN 4 Bantul sungguh sangat meningkat. Biasanya dulu itu hanya sekitar 10 siswa, 20 siswa, tapi sekarang bahkan bisa ratusan siswa datang ke perpus setiap harinya untuk meminjam buku, sekedar rekreasi maupun mereka pembelajaran di perpustakaan. Wah, berarti lumayan berpengaruh juga ya sosial media untuk minat kunjung ke perpustakaan dan juga buat mengakses minat literasi itu tersendiri. Apalagi ditambah dengan podcast ini harapannya nanti akan lebih banyak lagi siswa yang datang ke perpustakaan dan men-sharingkan ke teman-temannya bahwa Perpustakaan Bahrul Ilmi punya program ini. Jadi nanti kita bisa bekerja sama harapannya dengan perpustakaan yang lain di luar gitu. Mantap, program-programnya sangat luar biasa ya kancah baca dan bisa kita akses di sosial media yang bisa kancah baca akses dan klik di bawah ini ya.
Silahkan diikuti semuanya, karena insya Allah nih, apa yang kita tayangkan itu sangat-sangat menarik dan juga bermanfaat. Oke. Ada nggak harapan Bulia buat perpustakaan, buat program yang sekarang ini baru dirancang? Coba share ke kancah baca yang di sana. Baik, kemudian ada nggak harapan dari Bulia untuk perpustakaan Bahrul Ilmi dan khususnya buat program-program yang sekarang ini baru dirancang dan pastinya nanti bermanfaat ya? Ada nggak harapan-harapan dari Bulia mengenai Tentunya banyak sekali harapannya. Kalau disebutin satu-satu nanti nggak kelar-kelar. Yang terutama semoga dengan program literasi yang sedang kita gagas dan kita jalankan ini nanti berdampak baik terhadap minat kunjung siswa di perpustakaan, kemudian nanti program ini lancar, ke depan mendapatkan apresiasi juga dari warga madrasah, sehingga nanti kita lebih baik lagi ke depannya, bisa menampilkan konten-konten yang menarik dan tentunya bisa menginspirasi. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Kancah baca yang ada di rumah tentunya dalam memajukan literasi, masing-masing dari kita perlu yang namanya cinta. Kita perlu jatuh cinta dulu nih, minimal pada satu buku agar kamu bisa mencintai literasi secara keseluruhan. Dan program dari perpustakaan Bahrul Ilmi ini, podcast, YouTube, dan sosial media yang nantinya akan diisi dengan konten-konten yang positif ini menjadi salah satu upaya dari MTSN 4 Bantul dalam memajukan literasi, dan itu juga perlu dukungan dari kancah baca di rumah dengan follow, komen, like, dan juga subscribe untuk YouTube channelnya ya. Jadi jangan lupa melakukan itu semua, dan saya harap kancah baca yang ada di rumah yang dari MTSN 4 Bantul ataupun di luar MTSN 4 Bantul dapat jatuh cinta dengan baca dan dengan literasi itu sendiri. Baik kancah baca, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video. Saya Lisa Aprilia. Nur Faiza. Mohon maaf apabila kami mengucapkan banyak kesalahan atau mungkin kata-kata yang berlepotan. Semoga kancah baca selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.